Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kita hari ini. Apa tandanya? Tandanya kita bisa diberikan oleh Allah kenikmatan iman Islam, kenikmatan untuk bisa hadir menjadi tetamu Allah, kenikmatan untuk bisa duduk di taman-taman surga. Karena apa? Majelis taklim, majelis zikir adalah taman-taman surga di dunia. Rasulullah berpesan, bila kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah buah-buahnya. Jadi mari kita bersama-sama memetik buahnya. Ya, buah apa yang dipetik? Yaitu 4 hal. Pertama, rahmat Allah, maghfirah Allah, sakinah atau ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, para malaikat pun membangga-banggakan, ya. Allah membangga-banggakan di majelis para malaikat. Inilah hidangan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada tetamu-tetamunya. Apalagi kita duduk di majelis ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kadangkala memang hati kita dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Apabila ada seruan adzan, ya, seruan taklim, seruan berbuat bajik lainnya, kadang-kadang hati kita abai pada saat dikuasai syaitan, ya. Abai itu sangat bahaya. Makanya peringatan itu fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Kata Nabi, berilah peringatan, jangan bosan-bosan. Fa inna dzikra tanfaul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Coba kalau kita lihat mafhum mukhalafahnya bagaimana, ya, implikasinya bagaimana. Kalau belajar matematika, jika P maka Q. Kalau kita ambil yang senilai berarti kontraposisinya gimana? Jika non Q maka non P, kan gitu. Ya, peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin, ya. Tapi kalau orang itu tidak mukmin, kira-kira peringatan bermanfaat apa tidak? Ya tidak. Jadi orang yang abai sangat berbahaya. Karena apa? Diragukan kemukminannya. Maka jangan sekali-kali kita abai dengan peringatan, ya. Peringatan itu harus kita respon dengan gembira, dengan terima kasih, ya. Misalnya Mas Tegar datang ke kamarnya Arik, sudah subuh Rik. Oh iya, terima kasih ya, harus begitu, ya. Jadi harus direspon dengan baik peringatan. Ayo sudah asar. Oh iya ya, udah asar. Alhamdulillah jadi ingat materun. Itu merespon peringatan harus dengan baik, dengan gembira, supaya subur iman kita. Jangan kita abai, lah besok lagi masih ada waktu. Na'udzubillah min dzalik. Nanti satu hari ketika kemudian hati kita membatu, mengeras, tidak mempan dengan peringatan-peringatan, sementara Israel menjemput kita dalam keadaan kematian. Wah, sudah ngajuk kita, sudah tidak ketulungan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat itu neraka saja marah. Neraka loh, ya. Coba
sering kita baca di suratul Tabarok ya, menjelang kita tidur kan. Takadu tamayyazu minal ghaid. Takadu, hampir-hampir. Ya, hampir-hampir. Takadu tamayyazu. Hampir-hampir pecah. Ini minal ghaid disebabkan karena kemarahannya. Neraka saja marah sampai hampir pecah. Kullama ulqiya fiha, tiap-tiap orang ahli neraka, tiap orang kafir, tiap-tiap ahli neraka, tiap-tiap pendosa, ulqiya fiha, dilemparkan ke dalam neraka. Faujun sa'alahum. Faujun sekelompok orang-orang pendosa, orang kafir, si ahli neraka itu ya. Sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, para penjaga neraka itu. Jadi penjaga neraka itu malaikat apa namanya? Malaikat Zabaniyah. Malaikat penjaga neraka siapa, Ring? Malaikat Malik. Ya, malaikat penjaga neraka. Ya. Malaikat penjaga neraka itu sampai bertanya. Sa'alahum, telah bertanya kepada mereka, khazanatuha, para penjaga neraka, yaitu malaikat penjaga neraka. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadir. Apa dulu kamu belum diperingatkan? Apa dulu kamu tidak ada yang memperingatkan? Jadi karena apa? Malaikat penjaga neraka melihat betapa marahnya neraka, sampai-sampai takadu tamayazu, sampai-sampai hampir pecah neraka itu. Ya, saking marahnya, minal ghaid itu marah ya. Jadi saking marahnya neraka, sehingga ketika seorang pendosa, orang kafir, seorang ahli neraka dilemparkan, sampai-sampai tadi penjaga neraka bertanya, apa dulu kamu nggak ada yang memperingatkan? Itu saja. Padahal ya, neraka yang paling ringan itu apabila percikan dunia, bukan kobaran. Percikan api neraka mengenai telapak kaki kita, maka mendidih otaknya. Itu neraka yang paling ringan, kata Nabi. Ya Allah. Oleh karena itu, maka kita ini mumpung masih diberi kesempatan hidup, ya. Lalu bagaimana kita pada saat itu? Qalu bala, ya. Qalu, ya, mereka menjawab, iya benar, ada peringatan dahulu, ya, ada peringatan. Sebenarnya orang itu selalu diperingatkan kan, ada qalu bala. Terus apa Mas Tegar? Qad ana nadir, sungguh telah datang kepadaku peringatan. Tapi fakadzabna, apa? Fakadzabna, maka kami pada saat itu mendustakan. Ya, ma nazzalallahu min syai'. Bahkan kemudian dia berani mengatakan Allah tidak ma nazzalallahu min syai'. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu, sampai berdusta seperti itu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita abai dengan peringatan. Ya, bisa jadi yang pertama karena keimanan kita yang runtuh sehingga kita nyepelekan. Yang kedua, kita mengikuti hawa nafsu, ya, ditutupi oleh setan, ya, sehingga disepelekan. Ini naudzubillah min dzalik. Yang ketiga karena belum ada peringatan, ya. Makanya pertanyaan penjaga neraka tadi, alam yatikum nadir, ya.
apakah kamu belum diperingatkan sih dulu? Gitu ya. Nah, oleh karena itu marilah kita sadar ya, hidup yang sebentar ini jangan sampai dikuasai hawa nafsu ya. Jadi supaya kita selalu menghiraukan peringatan-peringatan, karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang mukmin. Orang berkendaraan saja di kanan kiri jalan selalu ada peringatannya apa enggak? Awas jalan naik, awas jalan menggok, terjal, awas jalan, selalu itu. Kira-kira berguna enggak bagi pengendara? Sangat berguna, ya kan? Tapi kalau orang ugal-ugalan enggak berguna, akhirnya kecelakaan, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita ya. Jangan abai dengan peringatan, karena sesungguhnya disitulah kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.